Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan rezeki datang dari arah yang sama sekali tak pernah kau rencanakan? Seolah langit mengirimkan kabar gembira dan bumi ikut menghamparkan jalan keluar. Inilah rahasia para wali. Mereka tidak mengejar rezeki dengan gelisah, tetapi mengundangnya dengan hati yang tunduk dan amal yang tulus. Di setiap helaan napas, di setiap sujud, mereka menanam benih yang kelak berbuah dalam bentuk keberkahan yang tak terhitung. Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri amalan-amalan itu, langkah demi langkah, hingga engkau memahami bahwa pintu rezeki bukan hanya dibuka dengan usaha, tetapi juga dengan rahasia yang mereka warisi dari langit. Bersiaplah, karena perjalanan ini bisa saja mengubah cara pandangmu selamanya. Bab 1. Rahasia kesucian niat. Kadang kita lupa bahwa sebelum tangan bergerak dan kaki melangkah, ada sesuatu yang jauh lebih dahulu menentukan arah, yaitu niat. Wali-wali Allah selalu memulai segala langkah mereka dari titik ini. Bagi mereka, niat bukan sekadar keinginan yang diucapkan di dalam hati, melainkan cahaya yang membimbing perjalanan. Mereka membersihkan niat seperti membersihkan cermin, menghilangkan noda-noda pamrih, rasa ingin dipuji, atau harapan dunia yang berlebihan, hingga hanya tersisa satu tujuan, ridha Allah. Dan di saat hati mereka benar-benar murni, alam seakan ikut menyambut, langit pun terbuka, dan pintu rezeki mengintip dari celah yang tak terlihat oleh mata biasa. Niat yang suci itu ibarat benih yang ditanam di tanah yang subur. Ia mungkin tak terlihat di permukaan, tapi di dalam tanah ia tumbuh, membelah bumi, mencari jalan menuju cahaya. Wali Allah tahu bahwa rezeki bukan hanya tentang banyaknya harta, tapi tentang berkah yang membuat sedikit menjadi cukup dan cukup menjadi berlimpah. Mereka percaya bahwa ketika niat mereka lurus, setiap langkah kecil yang mereka ambil akan dipenuhi keberkahan, bahkan dari arah yang sama sekali tak mereka rencanakan. Seakan alam semesta bergerak untuk mengantarkan apa yang mereka butuhkan, tepat pada waktu yang ditentukan. Banyak dari kita yang mengeluh, merasa sudah berusaha keras, namun pintu rezeki masih tertutup rapat. Padahal terkadang masalahnya bukan pada usaha, tetapi pada niat yang belum dibersihkan. Wali-wali Allah mengajarkan, perbaiki niatmu, maka langkahmu akan dipandu. Mereka mengajarkan bahwa niat adalah kompas. Jika kompas itu bengkok, maka meski kapalmu besar dan layar terbentang lebar, engkau akan tetap tersesat. Tapi jika kompas itu tepat, meski layar kecil dan perbekalan sederhana, engkau akan sampai ke pelabuhan yang penuh berkah. Kesucian niat juga membuat hati mereka tenang, bahkan sebelum rezeki itu datang. Mereka tidak gelisah, tidak tergesa, karena yakin bahwa Allah selalu menepati janjinya. Mereka meyakini bahwa apa yang tertulis untuk mereka tidak akan pernah luput. Dan apa yang bukan milik mereka tidak akan pernah sampai, sekalipun mereka kejar sekuat tenaga. Keyakinan inilah yang membuat langkah mereka mantap. Dan justru dari ketenangan itu, pintu-pintu rezeki terbuka tanpa harus mereka dobrak. Maka jika engkau ingin rezeki datang dari arah yang tak disangka, mulailah dari dalam dirimu. Tanyakan pada hatimu, untuk apa engkau mencari rezeki itu? Jika jawabanmu adalah untuk memuliakan ibadahmu, membantu sesama, dan memperbaiki kehidupan orang lain, maka engkau sudah menggenggam kunci pertama yang dulu dimiliki para wali. Sebab saat niatmu suci, engkau bukan lagi sekadar pencari rezeki, engkau menjadi magnet keberkahan dan dunia akan datang menghampiri tanpa kau minta. Bab 2. Zikir yang mengundang langit. Zikir bagi kebanyakan orang hanyalah rangkaian kata yang diulang-ulang. Namun bagi wali-wali Allah, zikir adalah napas kehidupan. Ia bukan sekadar lafaz yang keluar dari bibir, melainkan bisikan hati yang tak pernah terputus. Saat bibir mereka mengucap La ilaha illallah, hati mereka sedang mengetuk pintu langit. Saat lidah mereka basah oleh subhanallah dan alhamdulillah, seluruh tubuh mereka ikut berzikir. Mereka tahu, setiap huruf yang terucap membawa getaran yang naik ke langit, lalu kembali turun membawa rahmat yang tak terhitung. Dan dari rahmat itulah rezeki mengalir tanpa diminta, dari arah yang bahkan tak pernah mereka pikirkan.
Zikir yang mereka lakukan tidak dibatasi oleh waktu. Ia hadir saat mereka duduk, saat mereka berjalan, saat mereka bekerja, bahkan saat mata mereka terpejam. Mereka memanggil nama Allah dengan penuh cinta, bukan karena ingin imbalan, tetapi karena ingin selalu dekat dengannya. Justru karena kedekatan inilah dunia ikut mendekat. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup seakan terbuka satu persatu, dan orang-orang yang tak pernah mereka kenal menjadi perantara rezeki yang mengalir deras. Pernah suatu ketika seorang wali duduk di bawah pohon, berzikir dalam diam. Tidak ada yang ia lakukan selain memanggil nama Tuhannya. Tiba-tiba seseorang datang membawa makanan dan minuman tanpa diminta penjelasan. Orang itu hanya berkata, "Entah mengapa saya merasa harus memberikan ini kepada Anda." Itulah bukti bahwa zikir menggerakkan hati-hati manusia, bahkan hati yang jauh sekalipun. Sebab ketika Allah mengingat seorang hamba, seluruh makhluk akan diarahkan untuk mengingatnya pula. Zikir juga membersihkan hati dari debu dunia. Hati yang bersih memantulkan cahaya, dan cahaya itulah yang membuat rezeki betah mendekat. Wali-wali Allah tidak pernah takut kekurangan, sebab mereka tahu, selama nama Allah hidup di hati mereka, mereka akan dicukupi dari jalan yang tidak mereka sangka. Mereka percaya pada firman-Nya, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu." Dan ketika Allah mengingat, tidak ada satupun kebutuhan hamba yang akan dibiarkan kosong. Maka jika engkau ingin rezeki datang tanpa engkau mengejarnya, basahilah lisanmu dengan zikir. Ucapkan dengan hati yang sadar, bukan hanya bibir yang bergerak. Biarkan zikir itu menjadi napas yang menghidupkan jiwamu. Sebab zikir yang hidup akan membuka pintu-pintu langit. Dan dari langitlah rezeki yang tak terduga akan turun, menyentuh hidupmu dengan cara yang tak akan pernah bisa kau bayangkan. Bab 3. Sedekah rahasia. Di mata manusia, sedekah mungkin terlihat seperti pemberian harta atau bantuan kepada orang lain. Namun di mata wali-wali Allah, sedekah adalah pintu rahasia yang menghubungkan bumi dengan langit. Mereka memberi bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji, dan bukan pula untuk dicatat oleh manusia. Mereka memberi dengan tangan yang tersembunyi, seakan harta itu menghilang begitu saja dari genggaman. Tangan kanan memberi tanpa diketahui tangan kiri. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, hanya senyap yang dipenuhi doa. Sedekah rahasia memiliki kekuatan yang sulit dijelaskan dengan logika. Wali-wali Allah tahu, semakin sedikit manusia yang tahu, semakin besar nilai sedekah itu di hadapan Allah. Mereka menanamnya di tanah keikhlasan, menyiraminya dengan air doa, dan membiarkannya tumbuh di bawah cahaya rahmat. Hasilnya, rezeki mengalir dari arah yang bahkan pikiran mereka pun tak mampu memetakannya. Bukan hanya materi, tetapi juga keselamatan, kemudahan, dan pertolongan di saat-saat yang paling tak terduga. Ada kisah seorang wali yang diam-diam membiayai seorang anak yatim tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan tanpa sepengetahuan si anak itu sendiri. Ia menyalurkan bantuannya melalui jalan-jalan yang rumit agar tak ada jejak yang mengarah padanya. Bertahun-tahun kemudian, di saat sang wali jatuh sakit dan tak punya biaya, datang seseorang mengetuk pintunya membawa seluruh kebutuhan pengobatan. Orang itu berkata, "Saya melakukan ini karena hati saya merasa Anda pernah menolong saya, meski saya tak tahu kapan dan bagaimana." Begitulah sedekah rahasia. Ia kembali pada pelakunya seperti angin yang pulang membawa hujan. Wali-wali Allah memahami satu hukum yang tak tertulis, bahwa harta yang kita simpan akan habis, tapi harta yang kita sedekahkan akan kembali berlipat. Namun mereka tidak melakukannya demi lipatan itu, melainkan demi ridha Allah. Dan justru karena itu, lipatan itu datang dengan sendirinya, melampaui batas hitungan manusia. Mereka hidup dengan keyakinan bahwa memberi tidak akan membuat miskin. Sama seperti menyalakan lilin untuk orang lain tidak akan memadamkan cahaya lilin kita sendiri. Maka, jika engkau ingin membuka gerbang rezeki dari arah yang tak disangka, berlatihlah memberi tanpa berharap balasan manusia. Jadikan sedekahmu rahasia antara engkau dan Tuhanmu. Biarkan hanya Dia yang tahu, karena saat Dia tahu, Dia pula yang akan membalas dengan cara-cara yang tak pernah terlintas di hatimu. Dan ketika balasan itu datang,
engkau akan mengerti bahwa setiap sedekah yang tersembunyi adalah kunci emas yang membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci rapat. Bab 4. Tahajud yang mengetuk pintu langit. Di saat dunia terlelap, ketika jalan-jalan sunyi dan lampu-lampu kota mulai padam, ada cahaya-cahaya kecil yang menyala di rumah para kekasih Allah. Itu bukan cahaya lampu, melainkan cahaya dari hati yang terbangun untuk berbicara dengan Sang Pencipta. Wali-wali Allah memandang waktu tahajud bukan sekadar ibadah malam, melainkan jam pertemuan pribadi dengan Tuhan. Saat orang lain tenggelam dalam mimpi, mereka tenggelam dalam doa. Saat orang lain terbungkus selimut tebal, mereka berbalut sujud dan air mata. Mereka tahu di sepertiga malam terakhir, langit terbuka lebar dan Allah memanggil hamba-hambanya. Adakah yang meminta, maka akan aku kabulkan. Adakah yang memohon ampun, maka akan aku ampuni? Bagi wali-wali Allah, panggilan ini bukan hanya undangan, melainkan kesempatan yang tak ternilai. Mereka bangun tanpa berat hati, sebab cinta telah membangunkan mereka sebelum alam berbunyi. Dan dari sujud yang dalam itu, mereka bukan hanya memohon ampun, tapi juga menyerahkan seluruh beban hidup mereka. Keajaiban tahajud adalah ia membuka pintu-pintu yang tak terlihat di siang hari. Wali-wali Allah seringkali mendapatkan petunjuk, jalan keluar, bahkan rezeki yang datang begitu saja setelah malam mereka diisi dengan tahajud. Pernah ada seorang wali yang tak memiliki jalan untuk melunasi hutangnya. Ia tidak berkeliling mencari pinjaman, tetapi menghabiskan malam-malamnya dalam sujud panjang. Beberapa hari kemudian, tanpa ia duga, datang seseorang yang melunasi seluruh hutangnya, bahkan menambah modal usaha, hanya karena hatinya tergerak untuk membantu. Itulah pintu rezeki dari arah yang tak disangka, dibuka oleh kunci tahajud. Salat malam ini juga memurnikan hati dari kegelisahan dunia. Wali-wali Allah merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan emas atau perak. Mereka percaya jika hati sudah damai, maka hidup akan terasa lapang, dan lapang itu sendiri adalah rezeki. Bagi mereka tahajud bukan hanya cara meminta, tetapi cara untuk menyerahkan segalanya. Dan ketika seseorang sudah menyerahkan segalanya kepada Allah, maka Allah akan mengurusnya lebih baik daripada ia mengurus dirinya sendiri. Maka jika engkau ingin rezeki datang tanpa harus mencarinya, bangunlah di waktu yang sunyi. Berdirilah di hadapan Allah ketika dunia tertidur. Bicaralah dengannya seperti seorang kekasih berbicara dengan kekasihnya. Biarkan air mata membasuh hatimu. Biarkan sujudmu mengetuk pintu langit. Sebab tahajud adalah rahasia besar para wali, rahasia yang membuat langit dan bumi bergerak untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan sebelum mereka sempat memintanya dengan kata-kata. Bab 5. Sabar sebagai mata air rezeki. Sabar bagi kebanyakan orang hanyalah menahan amarah atau menerima keadaan, tetapi bagi wali-wali Allah, sabar adalah mata air yang terus mengalirkan kehidupan. Mereka memandang sabar bukan sekadar kemampuan menunggu, melainkan keyakinan bahwa setiap janji Allah pasti datang pada waktu yang terbaik. Ketika badai menghantam, mereka tidak buru-buru membangun tembok, tetapi menunggu dengan hati yang tenang, yakin bahwa setelah hujan reda, tanah akan menjadi subur dan rezeki akan tumbuh dari situ. Wali-wali Allah memahami bahwa tidak semua pintu rezeki terbuka sekaligus. Ada pintu yang hanya akan terbuka setelah waktu tertentu, setelah hati mereka cukup kuat untuk menanggung keberkahan di baliknya. Mereka tahu tergesa-gesa seringkali membuat manusia kehilangan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Maka mereka melangkah perlahan, namun pasti tidak terjebak oleh rasa iri pada orang lain yang terlihat lebih cepat berhasil. Karena mereka percaya setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan jalan mereka adalah jalan yang dipilih langsung oleh Allah. Pernah ada seorang wali yang diuji dengan kesempitan rezeki selama bertahun-tahun. Ia tidak mengeluh, tidak putus asa, dan tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Justru di tengah kesulitan itu, ia memperbanyak ibadah dan membantu orang-orang yang keadaannya lebih buruk darinya. Suatu hari tanpa ia duga, pintu rezeki terbuka dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Usahanya yang kecil tiba-tiba berkembang pesat, dan orang-orang datang menawarkan bantuan tanpa diminta. Ia tersenyum sambil berkata, "Inilah buah dari sabar yang selama ini kutanam." Sabar juga membuat hati mereka tetap tenang ketika rezeki belum terlihat.
Bagi wali-wali Allah, ketenangan itu sendiri adalah rezeki. Mereka tahu dunia ini penuh kejutan dan terkadang rezeki yang mereka nantikan datang dalam bentuk yang berbeda dari harapan. Mereka menyambutnya tanpa protes karena mereka yakin setiap pemberian Allah adalah yang terbaik, meskipun belum mereka mengerti alasannya saat itu. Maka jika engkau ingin membuka gerbang rezeki dari arah yang tak disangka, latihlah sabarmu. Bersabarlah bukan hanya saat kekurangan, tapi juga saat berkelimpahan, agar engkau tidak terjerumus dalam kesombongan. Ingatlah bahwa sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi berusaha sambil percaya penuh pada waktu yang telah Allah tetapkan. Sebab sabar yang sejati adalah keyakinan bahwa apa yang ditulis untukmu tidak akan pernah meleset. Dan ketika waktunya tiba, ia akan datang bagaikan mata air yang mengalir tanpa henti. Bab 6. Doa untuk orang lain. Ada rahasia halus yang dipelajari para wali Allah, bahwa mendoakan orang lain dengan tulus adalah pintu terbuka bagi rezeki kita sendiri. Mereka memahami bahwa doa bukanlah permintaan yang hanya diarahkan pada kebutuhan pribadi, melainkan juga jembatan kasih yang menghubungkan hati manusia. Ketika mereka mengangkat tangan, nama-nama yang keluar dari bibir mereka seringkali bukan nama mereka sendiri, melainkan nama orang-orang yang pernah mereka temui, orang yang mereka cintai, bahkan orang yang pernah melukai mereka. Bagi wali-wali Allah, doa untuk orang lain adalah bentuk cinta yang paling murni. Tidak ada pamrih, tidak ada perhitungan. Mereka tahu setiap doa yang dipanjatkan untuk orang lain akan kembali pada diri mereka. Sebagaimana janji Rasulullah bahwa malaikat akan berkata, dan untukmu juga seperti itu. Karena itu mereka menjadikan doa untuk orang lain sebagai kebiasaan, sama seperti bernapas, mengalir, tanpa diminta dan tanpa batas. Pernah suatu waktu, seorang wali mendengar kabar bahwa tetangganya sedang kesulitan mencari pekerjaan. Tanpa berbicara atau menawarkan bantuan secara langsung, ia menghabiskan malamnya dalam doa, memohon agar Allah membukakan pintu rezeki bagi tetangganya itu. Beberapa minggu kemudian, bukan hanya tetangganya yang mendapatkan pekerjaan, tetapi sang wali pun mendapat rezeki besar dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tersenyum karena ia tahu rahasia itu. Ketika engkau memudahkan urusan orang lain lewat doa, Allah akan memudahkan urusanmu dengan cara yang bahkan tidak engkau sangka. Mendoakan orang lain juga melatih hati untuk bebas dari iri, benci dan dendam. Wali-wali Allah tidak menunggu orang yang menyakiti mereka berubah menjadi baik. Mereka justru memulai perubahan itu dengan doa. Mereka memohon agar hati orang tersebut dilapangkan, pikirannya ditenangkan, dan hidupnya diberkahi. Mereka percaya jika hati manusia dipenuhi doa untuk orang lain, maka pintu-pintu langit akan terbuka lebih lebar, membawa rezeki dalam bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Maka jika engkau ingin rezeki datang dengan cara yang ajaib, mulai sekarang, sertakan nama-nama orang lain dalam doa-doamu. Doakan mereka tanpa harus memberitahu, tanpa menunggu ucapan terima kasih. Biarkan doa itu mengalir seperti sungai yang jernih, membersihkan hatimu dan hati mereka. Sebab, setiap kebaikan yang engkau harapkan untuk orang lain adalah benih yang akan tumbuh di kebun hidupmu sendiri, dan suatu hari akan berbuah menjadi rezeki yang datang dari arah yang benar-benar tak terduga. Bab 7. Menjaga lisan. Lisan adalah anugerah yang kecil bentuknya, namun besar sekali pengaruhnya. Wali-wali Allah memahami bahwa setiap kata yang keluar dari mulut manusia adalah anak panah yang tak akan pernah kembali. Jika kata itu baik, ia akan menjadi doa yang mengundang keberkahan. Jika kata itu buruk, ia akan menjadi racun yang merusak hati dan memutuskan aliran rezeki. Karena itu, mereka menjaga lisan dengan kesadaran penuh, seakan setiap huruf yang mereka ucapkan sedang dicatat oleh pena malaikat yang tak pernah tidur. Wali Allah tidak mengizinkan lisannya menjadi sumber keluhan atau cercaan. Mereka tahu, keluhan yang terus diulang akan mengundang kesempitan, sebagaimana syukur yang diucapkan terus-menerus akan mengundang kelapangan. Mereka berbicara seperlunya, memilih kata yang membawa ketenangan, menguatkan hati orang yang mendengarnya, dan menjauhkan diri dari ghibah, fitnah, serta kata-kata yang hanya memperkeruh suasana.
Lisan mereka adalah taman yang menumbuhkan bunga, bukan duri. Ada kisah seorang wali yang setiap harinya hanya berbicara jika perkataannya membawa manfaat. Bahkan dalam canda pun, ia memastikan tidak ada hati yang tersakiti. Suatu ketika seorang pemuda bertanya kepadanya, "Mengapa engkau begitu hati-hati dengan kata-katamu?" Sang wali tersenyum dan berkata, "Karena rezeki berjalan di jalur yang sama dengan doa, dan doa berjalan melalui lisan. Jika lisanku kotor, bagaimana mungkin doa-doaku akan sampai ke langit?" Kata-kata itu menjadi pelajaran seumur hidup bagi si pemuda. Menjaga lisan bukan berarti membungkam diri, tetapi memastikan bahwa setiap kata yang keluar memiliki nilai. Wali-wali Allah sering memulai hari dengan doa dan menutupnya dengan zikir, memastikan lisan mereka menjadi saluran yang mengalirkan kebaikan. Mereka percaya lisan yang bersih akan memanggil malaikat untuk membawa doa itu naik ke hadapan Allah, dan dari sanalah rezeki akan turun, seringkali dengan cara yang mengejutkan. Maka, jika engkau ingin rezeki mengalir tanpa hambatan, mulailah dari lisanmu. Ucapkan kata yang menenangkan hati, hindari ucapan yang menyakiti, dan biasakan lisanmu untuk bersyukur dalam segala keadaan. Sebab, lisan adalah pintu. Jika pintu itu kotor, tamu yang datang enggan masuk. Tetapi jika pintu itu bersih dan harum, maka tamu yang membawa rezeki akan betah singgah di rumah hatimu. Bab 8. Menghormati orang tua. Bagi wali-wali Allah, menghormati orang tua bukan hanya kewajiban syariat, tetapi juga kunci rahasia untuk membuka pintu-pintu rezeki. Mereka memahami bahwa ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan mereka. Karena itu, mereka memuliakan orang tua bukan sekadar dengan kata-kata manis, tetapi dengan perbuatan yang membuat hati mereka tenang. Setiap senyum orang tua adalah doa, setiap air mata bahagia mereka adalah hujan berkah yang tak ternilai. Wali-wali Allah tidak menunggu orang tua meminta. Mereka mendahului kebutuhan, memastikan ayah dan ibunya tidak kekurangan apapun, baik materi, perhatian, maupun doa. Bahkan jika jarak memisahkan, mereka tetap hadir melalui ucapan yang menenangkan dan bantuan yang tepat waktu. Mereka sadar, waktu orang tua di dunia tidak panjang, maka setiap kesempatan untuk membahagiakan mereka adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Dan dalam setiap kebahagiaan yang mereka berikan, Allah membalas dengan rezeki yang datang tanpa diduga. Pernah ada kisah tentang seorang wali yang hidup sangat sederhana, nyaris tanpa tabungan. Namun ia selalu mengirimkan sebagian dari penghasilannya untuk ibunya di desa. Banyak orang heran bagaimana ia bisa terus bertahan tanpa kekurangan meski penghasilannya sedikit. Jawabannya ada pada doa sang ibu. Setiap kali menerima kiriman, sang ibu mendoakan anaknya dengan tulus, memohon agar Allah melapangkan hidupnya. Tak lama kemudian, usaha kecil sang wali berkembang pesat, dan ia mendapatkan rezeki dari sumber yang sama sekali tak pernah ia rencanakan. Menghormati orang tua juga berarti menjaga tutur kata di hadapan mereka. Wali-wali Allah tidak pernah meninggikan suara, bahkan ketika mereka berbeda pendapat. Mereka memilih untuk mendengar lebih banyak dan menjawab dengan kata yang lembut. Bagi mereka, mengalah di hadapan orang tua bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan yang akan dibalas oleh Allah dengan keberkahan. Maka jika engkau ingin gerbang rezeki terbuka dari segala arah, muliakanlah orang tuamu. Jika mereka masih hidup, bahagiakan mereka dengan perhatian, doa, dan bantuan yang tulus. Jika mereka telah tiada, kirimkan doa dan sedekah atas nama mereka. Sebab ridha mereka adalah cahaya yang menerangi jalan hidupmu. Dan di bawah cahaya itu, rezeki akan mengalir deras dari arah yang bahkan tak pernah kau bayangkan. Bab 9. Syukur yang tak pernah berhenti. Wali-wali Allah memiliki satu kebiasaan yang membuat hidup mereka selalu dilingkupi berkah. Mereka bersyukur dalam setiap keadaan. Syukur bagi mereka bukan hanya ucapan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat besar, tetapi rasa lapang yang muncul bahkan saat menerima hal-hal kecil yang sering dilupakan orang. Setiap helaan napas, setiap tegukan air, setiap langkah kaki, semuanya mereka pandang sebagai hadiah yang layak disyukuri. Mereka tahu janji Allah itu pasti. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bersyukur membuat hati mereka tenang dan pikiran mereka jernih. Mereka tidak sibuk menghitung apa yang hilang,
tetapi fokus pada apa yang masih mereka miliki. Saat orang lain merasa kekurangan, mereka merasa cukup, dan dari rasa cukup itu, kebahagiaan mengalir. Aneh rasanya, tapi memang begitulah hukum langit bekerja. Semakin seseorang merasa cukup, semakin banyak pula rezeki yang datang menghampiri. Wali-wali Allah memahami, syukur adalah magnet yang menarik keberkahan dari segala arah. Pernah ada seorang wali yang hidup sederhana di rumah kecil di tepi desa. Setiap pagi ia mengucapkan syukur atas sinar matahari, atas udara segar, dan atas secangkir teh hangat yang menemaninya. Banyak yang heran melihatnya selalu ceria meski penghasilannya tidak besar. Namun perlahan, tanpa ia kejar, pintu-pintu rezeki mulai terbuka. Tetangga yang dulu jarang berkunjung, tiba-tiba sering membawa makanan. Pelanggan baru berdatangan tanpa ia promosi. Semua itu ia sambut dengan senyum, lalu ia kembali bersyukur, dan siklus keberkahan itu terus berulang. Syukur yang terus-menerus juga melindungi hati dari rasa iri dan dengki. Wali-wali Allah tidak merasa rendah ketika melihat orang lain memiliki lebih banyak harta. Mereka malah ikut bahagia dan mendoakan agar keberkahan itu bertambah. Karena mereka tahu, iri hanya akan menutup hati, sementara syukur akan membukanya selebar-lebarnya. Dan hati yang terbuka adalah wadah yang mampu menampung rezeki dalam bentuk apapun. Maka jika engkau ingin rezeki datang dari arah yang tak disangka, mulailah hari dengan syukur dan akhiri hari dengan syukur. Jangan tunggu nikmat besar untuk mengucapkannya, karena justru dari kebiasaan mensyukuri yang kecil, Allah akan mengirimkan yang besar. Syukur itu seperti kunci yang tidak pernah aus. Setiap kali engkau memutarnya, akan ada pintu baru yang terbuka, membawa masuk cahaya rezeki yang tak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Bab 10. Menjadi saluran kebaikan. Bagi wali-wali Allah, rezeki bukanlah milik pribadi yang harus digenggam erat, tetapi titipan yang harus mengalir. Mereka tidak melihat harta hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan, melainkan sebagai amanah untuk membantu orang lain. Mereka tahu, semakin cepat rezeki itu mengalir dari tangan mereka kepada yang membutuhkan, semakin deras pula aliran rezeki yang Allah kirimkan kembali. Prinsip mereka sederhana, kebaikan yang disalurkan tidak akan pernah membuat miskin, justru akan membuka pintu keberkahan yang tak terhitung. Menjadi saluran kebaikan berarti peka terhadap kebutuhan sekitar. Wali-wali Allah tidak menunggu orang datang meminta, mereka mendatangi dan menawarkan bantuan sebelum diminta. Jika ada tetangga yang sakit, mereka hadir. Jika ada anak yang kesulitan sekolah, mereka membantu. Bahkan bantuan yang mereka berikan seringkali tidak diketahui banyak orang, karena mereka meyakini bahwa kebaikan yang tersembunyi lebih mulia di sisi Allah. Dan dari keikhlasan itu, pintu rezeki terbuka lebar tanpa suara, mengalir dari sumber-sumber yang tak pernah mereka sangka. Ada kisah seorang wali yang selalu menyisihkan sebagian rezekinya untuk memberi makan fakir miskin. Ia tidak pernah memandang jumlahnya besar atau kecil, yang penting diberi dari hati yang tulus. Anehnya, meski pengeluarannya untuk sedekah cukup besar, kehidupannya justru semakin lapang. Peluang usaha datang, hutang-hutang terlunasi tanpa ia minta, dan segala kebutuhannya terpenuhi. Semua itu menjadi bukti nyata bahwa rezeki yang dibagikan akan kembali dengan bentuk yang lebih indah. Menjadi saluran kebaikan juga melatih hati untuk tidak diperbudak harta. Wali-wali Allah menganggap harta hanyalah alat, bukan tujuan. Mereka tidak takut memberi karena tahu bahwa pemberi sejati adalah Allah. Dan Dia tidak akan membiarkan hambanya kekurangan ketika hamba itu menjadi jalan bagi orang lain untuk mendapatkan pertolongan. Itulah mengapa tangan mereka ringan memberi dan lidah mereka ringan mendoakan orang lain agar lapang rezekinya. Jika engkau ingin rezeki datang dari arah yang tak disangka, jadilah saluran kebaikan. Biarkan rezeki mengalir melalui tanganmu kepada yang membutuhkan, dan rasakan bagaimana Allah mengirimkan gantinya dengan cara yang membuatmu terharu. Karena pada akhirnya kita hanyalah perantara dari limpahan kasih sayangnya, dan perantara yang setia akan selalu diberi lebih, agar ia bisa terus memberi. Sahabatku, rezeki sejatinya bukan sekadar harta yang terhitung, melainkan keberkahan yang membuat hidup terasa cukup dan hati selalu tenang. Para wali telah mengajarkan,
bahwa siapapun yang menanam kebaikan dengan ikhlas akan memetik balasannya dari arah yang tak pernah ia bayangkan. Maka jagalah hubunganmu dengan Allah, muliakan orang tuamu, ringankan tanganmu untuk memberi, dan syukurilah setiap nikmat sekecil apapun. Karena saat hati telah siap menerima, langit dan bumi akan bekerja sama untuk mengalirkan rezeki kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni nomor 991.